Jadi ibu-ibu, yang dirindukan oleh kita itu ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ibu kan alam gini. Hidup kita di dunia, terus kita meninggal disebutnya alam kubur atau alam barzakh. Ibu ya. Dari alam kubur itu nanti ketika hari kiamat itu semuanya berbangkit, dibangkitkan. Manusia yang sudah mati itu dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, bangkit semuanya dari kubur, dikumpulkan di alam mahsyar. Nah itu ibu. Jadi alam mahsyar itu terkumpulnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ibu. Berkumpul di sana semuanya. Mataharinya didekatkan, tidak seperti sekarang. Mataharinya didekatkan. Jadi manusia itu dengan berbagai kondisi sesuai dengan keimanannya. Ya, makanya haus yang sangat-sangat haus. Makanya Rasulullah spesial kata Allah, engkau dikasih sama aku di padang mahsyar ini namanya Al-Haud. Jadi umat-umatnya Nabi Muhammad itu bisa meminum di sana pakai bejana. Diceritakan dalam sejarah itu banyak bejana, gelas-gelas yang banyak sekali yang disediakan oleh Allah untuk umat-umat Nabi Muhammad meminumnya. Dan ketika kita meminum seteguk air itu, ketika kita menjalani proses di padang mahsyar, kita tidak akan merasa kehausan. Ya ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ibu ya. Karena tentunya juga ini yang bicara adalah keimanan, ketakwaan, keyakinan ibu ya. Kita tidak bisa request, tidak bisa meminta apa-apa. Kecuali kita benar-benar beriman, ikhlas lillahi ta'ala. Karena mengharapkan ridho Allah gitu aja. Hilangkan ketika kita beribadah itu, hilangkan embel-embel riya, takabur, ingin dipuji orang, hilangkan. Ya, berusaha untuk terus belajar. Jangan ingin dipuji orang, jangan nanti ibadah kita itu tidak berharga, apalagi ketika di sini dikatakan ada alam mahsyar ya. Jadi orang beriman nanti dikasih minum sama Nabi Muhammad itu pakai gelas-gelas yang disediakan, gelasnya banyak sekali, pakai bejana-bejana yang disediakan. Tetapi banyak orang-orang yang mengaku Islam itu diusir oleh Nabi Muhammad. Kalian bukan umatku, kata Nabi Muhammad begitu. Tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah karunia-Nya, rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya kita bisa berkumpul di sini di tempat yang mulia ini insyaallah. Menuntut ilmu itu banyak sekali tantangannya ya ibu ya. Karena besar pahalanya. Ada hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika kita menuntut ilmu, melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, seluruh alam semesta yang ada di langit dan di bumi itu beristighfar, memohon ampunan buat kita. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun beristighfar kepada orang yang hendak menuntut ilmu. Itu saking dahsyatnya pahala menuntut ilmu. Makanya ketika ada pahala pasti ada tantangan. Karena setan itu kan mengalir di darah ibu ya, berbisik terus. Malas gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, tentunya dengan rahmat Allah. Alhamdulillah di tempat yang mulia ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa berkumpul lagi, insya Allah menambah materi sedikit ke depan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita itu kemarin waktu pertemuan yang lalu, biar ibu-ibu itu paham, biar ibu-ibu itu merasa ada alasan kenapa saya itu harus belajar Al-Quran sih, kenapa nggak biasa-biasa saja gitu ya, udahlah baca aja, udah bisa ini gitu ya. Tetapi emang ternyata waktu itu saya menerangkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Gitu ya. Kata Allah, aku menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Mengerti itu gimana? Mempelajari, karena di sini udah jelas perbedaan bahasa ya Bu ya. Ada bahasa yang harus dipelajari. Kalau kita orang Indonesia, bahasa sehari-hari kita adalah bukan Arab. Otomatis kerja keras kita, effort kita itu harus gede ya. Harus ada kemauan untuk belajar Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Kemudian saya menemukan lagi di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Kenapa kita itu harus membaca Al-Quran, harus mempelajari Al-Quran, harus mentadaburi Al-Quran? Di dalam surat Fatir, Ibu, surat ke-35 ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah,
Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna, mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mengerjakan sholat, wa anfaku, dan mereka menginfakkan, mimma rozaqnahum, dari sebagian yang Allah berikan kepada mereka, sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan, yarjuna, sesungguhnya mereka itu mengharapkan, tijaratan, perdagangan, lan tabur, yang tidak rugi. Kata Allah begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, berinfak, sesungguhnya kita ini sedang berdagang, berniaga, bertransaksi dengan Allah, dan tidak pernah rugi dagang kita. Ya Bu, kita harus percaya karena Allah tidak pernah bohong. Ya, kalau kita transaksi secara duniawi, waalaikumsalam, masuk Ibu. Kalau kita bertransaksi secara duniawi ke pasar ya, kita otomatis ada untung, ada rugi. Tidak bisa dipastikan selalu untung. Pasti ada kerugian kalau dalam berdagang. Tetapi di sini Allah itu menjelaskan, bertransaksi dengan aku, kalian tidak akan pernah rugi, kata Allah. Ya. Jadi Ibu kalau membaca Al-Quran, kalau menunaikan sholat, kalau berinfak, jangan merasa takut untuk rugi, ya. Apalagi banyak keterangan ketika membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu adalah 10 poinnya ya. Jadi Ibu itu harus merasa termotivasi. Paling enggak dalam sehari itu ada ayat Al-Quran yang dibaca. Syukur-syukur setiap habis sholat. Ini nasihat buat saya juga. Syukur-syukur sehabis waktu sholat ya. Minimal 2 lembar gitu ya. Satu hari itu minimal 2 lembar lah gitu baca ya Bu ya. Atau kalau setiap waktu Ibu setiap habis duhur, habis asar 1 lembar, kan lumayan. Jadi satu hari itu ada 5 lembar ya, melebihi target 2 lembar. Biasanya kalau dicicil itu lebih mudah, lebih ringan ya Bu ya. Cuma istiqomahnya itu yang berat ya, berat banget. Ya pasti berat karena setiap kebaikan itu ada setan yang waswisuki sudurinas, membisik-bisikan ke dalam dada manusia. Malas gitu ya. Makanya Allah itu tidak segan-segan memberikan nilainya itu 10 untuk tiap huruf. Kalau Ibu baca nun, udah 10 nilainya Bu. Alif lam mim, 30 nilainya tuh. Banyak banget. Ada poin nilai yang benar-benar nilai sebegitu, atau kasih sayang Allah, karunia Allah yang nilainya 10. Kita nggak usah berpikir ke 10 itu seperti apa sih. Yang jelas Allah itu tidak akan bohong dengan firman-Nya, tidak akan bohong dengan janji-janjinya ya Bu ya. Berhenti dulu ya Bu ya. Dengerin doa dan
Udah ya, lanjut lagi ya. Jadi sekarang Ibu ada 2 alasan nih. Yang kemarin yang Al-Zukhruf, yang surat ke-43 ayat 3, sekarang yang Fatir, surat ke-35 ayat 29. Ada 2 alasan. Mungkin kedepannya saya nemu lagi ayatnya, kenapa kita harus belajar Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas surat Al-Kautsar. Pendek sekali Al-Kautsar ya, cuma ada 3 ayat. Al-Kautsar. Udah pada hafal lah insya Allah ayatnya ya. Ayo baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pendek ya? Hafal semuanya ya? Kita artiin sekalian ya Bu ya, karena ini ayatnya pendek, mudah dipahami, insya Allah pada hafal semua. Inna, na-nya panjang tuh butuh, jadi bacanya harus lebih panjang 2 harokat ya. Inna, gitu ya. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikanmu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Inna, sesungguhnya kami di sini berarti Allah. Kami menunjukkan keagungan Allah. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu. Mu di sini berarti Nabi Muhammad. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, ayo ikutin ya. Inna, sesungguhnya kami,
A'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar, nikmat yang banyak. Ya, ulangi. Inna, sesungguhnya kami A'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar, nikmat yang banyak. Ya, inna apa artinya? Sesungguhnya kami A'tainaka, Al-Kausar, ayo seorang coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo seorang coba. Adalah bisa ya. Ayo. 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 Inna. Ya. Kepadamu. Benar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, kata Allah, nikmat yang banyak. Itu ayat yang pertama. Maju ke ayat yang kedua, Bu. Fasolli, maka kerjakanlah sholat. Fasolli, maka kerjakanlah sholat. Lirabbika, karena Tuhanmu. Lirabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Ulangi. Fasolli, maka kerjakanlah sholat. Lirabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi fasolli, maka sholatlah, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ayo, fasolli apa artinya, Bu? Lirabbika, wanhar. Ayo seorang gantian, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, ayo gampang. Fasolli, maka kerjakanlah sholat. Lirabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Fasolli, maka kerjakanlah sholat. Lirabbika, Rabbun itu Tuhan, Ibu. Lirabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, H kecil ya, jangan H gede. Wanhar, karena nanti beda artinya ya. Kalau nanti wanhar itu sungai artinya. Kalau ini disebutnya wanhar itu kurban, memotong hewan kurban ya. Ayat yang ketiga. Inna, sesungguhnya. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Huwa, dialah. Al-abtar, yang terputus. Ulangi. Inna, sesungguhnya. Syani'aka, orang-orang yang membencimu. Huwa, dialah. Al-abtar, yang terputus.
Al-Abtar yang terputus. Inna apa artinya? Sesungguhnya Syani'aka orang-orang yang membenci huwa al-abtar yang terputus. Ayo seorang lagi. Siapa? Inna sesungguhnya Iya. Syani'aka orang-orang yang membenci Huwa dialah dialah al-abtar dialah yang terputus. Al-abtar yang terputus. Inna sesungguhnya kata Allah, syani'aka orang-orang yang membencimu Muhammad, huwa dialah al-abtar yang terputus. Ayo bayang baca semuanya dari ayat pertama sampai terakhir. 3 ayat. Bareng-bareng yuk. Inna sesungguhnya Amin. Terus Insya Allah paham ya Bu ya, artinya ya ada bayangan. Jadi kalau Ibu sholat nih Al-Kausar sekarang udah ada bayangannya ya. Oh iya, ini tentang nikmat yang banyak dari Allah, tentang suruhan untuk melaksanakan sholat, untuk berkurban. Jadi intinya orang-orang yang membencimu itu dia yang terputus. Ini asbabun nuzulnya itu, Ibu, sebab-sebab turunnya Al-Quran ini diambil dari yang akhir katanya al-abtar terputus. Jadi ketika Rasulullah dikatakan abtar oleh orang Quraisy, orang-orang Quraisy, waktu kemarin yang surat An-Nasr kan saya menerangkan bagaimana dahsyatnya gangguan kepada Rasulullah ya. Orang-orang Quraisy berbagai cara sehingga Rasulullah itu hijrah ke Madinah karena banyak sekali permusuhannya, banyak sekali Rasulullah diperlakukan zalim orang-orang Quraisy kan ya Bu ya. Perdagangannya diboikot, tidak boleh menikah, tidak boleh bersosialisasi, sampai terakhir-terakhir adalah penghilangan nyawa ya. Makanya ada benang merahnya. Banyak gangguan, banyak permusuhan. Di sini disebut Rasulullah abtar oleh orang Quraisy itu. Salah satunya oleh namanya As bin Wa'il. Dia mengatakan, kamu itu Muhammad abtar, terputus. Maksudnya terputus ini adalah waktu itu meninggalnya anak-anak Rasulullah yang laki-laki, Bu. Anak-anak Rasulullah yang laki-laki itu ada berapa orang? Ibu, anak Rasulullah itu ada berapa orang semuanya? 7, semuanya 7. Laki-laki berapa? Laki-laki berapa? 3. Perempuan berapa? 4. Awas, jangan sampai anak-anak artis tahu. Ini anak Rasulullah nggak tahu nih, malu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4
Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibu main ini Maya. Balik lagi ke TK nih. Anak Rasulullah itu ada 7, Ibu. Anak-anak Rasul itu anak-anak Rasulullah ada 7, Ibu. Ada 7 orang. Pertama Osim. Satu Osim. Dua Abdullah. Dua Abdullah. Ketiga Ibrahim. Keempat Zainab. Ini ya nama saya ini, aduh berat banget itu nih. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Biasanya Umi Fatimah Az-Zahra, Fatimah. Tuh, jadi yang laki-laki ini ada 3, Ibu. Anak-anak Rasulullah. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibu-ibu kalau ngajarin ke anak-anak, cucunya gampang nih, hafalin. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Biasanya kalau nyanyi ingat ya, salah ya. Jadi asbabun nuzulnya ini seorang Quraisy, banyak orang Quraisy yang mengatakan, yang masyhur itu ada Ash bin Wa'il mengatakan, engkau Muhammad abtar, engkau terputus karena meninggalnya anak laki-laki Rasulullah. Maksudnya terputus adalah terputus keturunannya, karena mereka itu orang-orang Quraisy zaman dahulu itu adalah penerusnya keluarga itu adalah dari pihak laki-laki, ya. Jadi katanya abtar, makanya Rasulullah sangat bersedih sekali mendengar kata-kata abtar, dan sebagai penghiburan dari Allah, maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini, ya. Itu asbabun nuzulnya. Suratul Kautsar itu adalah surah yang ke-108 itu. Suratul Kautsar. Suratul Kautsar. Surat yang ke-108 ada 3 ayat, termasuk surat Makiyah. Makiyah Ibu diturunkan sebelum hijrah, karena ada yang sesudah hijrah tapi disebut Makiyah karena ada yang turun di Mekah, makanya identik para ulama itu mufassirin Makiyah itu jadi diturunkan sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Nama lain
Al-Kautsar apa Ibu? Surat nama lainnya? Nama lainnya Al-Anhar. Al-Anhar diambil dari ayat ke 2. Fasholli lirabbika wanhar. Al-Anhar. Yang lainnya lagi Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka bawah ya al-kautsarnya. Nama lainnya kalau Ibu ditanya Al-Kautsar, nama lainnya bisa Al-Anhar, bisa Inna a'tainaka Al-Kautsar. Ada 2 nama, ada 3 sama Al-Kautsar. Jadi selain Al-Kautsar ada Al-Anhar sama Inna a'tainaka Al-Kautsar. Ketika Rasulullah dikatakan abtar, Rasulullah sangat sedih sekali. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kautsar sebagai penghiburan. Kata Allah, jangan sedih Muhammad, sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang banyak olehku. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Atau ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu adalah sungai Kausar yang ada di surga, atau telaga Al-Haud yang ada di padang mahsyar yang kita rindu untuk dikumpulkan nanti bersama Rasulullah ya. Jadi arti Al-Kautsar di sini di samping nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, Al-Kautsar itu Ibu, Al-Kautsar artinya itu bisa nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, boleh nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Terus ada juga namanya telaga, Ibu, nama telaga di padang mahsyar namanya telaga Al-Haud. Al-Haud ini di padang mahsyar, di alam mahsyar. Di mahsyar. Kemudian ada lagi nama sungai. Sungai Al-Kautsar. Sungai yang ada di surga. Sungai Al-Kautsar. Sungai yang ada di surga yang wangi seperti wangi kasturi, yang putih melebihi putihnya susu, yang manis melebihi manisnya madu. Sungai di surga. Jadi Nabi Muhammad itu sama Allah diistimewakan. Nanti beliau Rasulullah itu mempunyai telaga di mahsyar yang disebut Al-Haud, tempat berkumpulnya nanti orang-orang beriman ketika di padang mahsyar untuk meminum di telaga ini, Ibu, di telaga Al-Haud ini. Ada yang suka bilang telaga Al-Kautsar juga. Sebenarnya itu tidak ada pertentangan karena mengalir dari sungai Kautsar yang ada di surga. Ya, tidak ada pertentangan sama sekali. Kata Allah, jangan bersedih Muhammad, kamu itu sudah diberikan oleh aku nikmat yang banyak. Kata Allah, ya, nikmat yang banyak, sudah diturunkan Al-Quran, dikasih kenabian. Kemudian aku selalu tolong. Kemudian aku nanti sediakan telaga di Al-Haud, padang mahsyar. Kemudian aku sediakan sungai nanti di surga. Spesial Allah untuk Nabi Muhammad.
Makanya Nabi Muhammad ketika sedang bersedih dengan turunnya surat ini menjadi terhibur ya. Jadi ibu-ibu, yang dirindukan oleh kita itu ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ibu kan alam ini. Hidup kita di dunia, terus kita meninggal disebutnya alam kubur atau alam barzakh. Ibu ya. Dari alam kubur itu nanti ketika hari kiamat itu semuanya berbangkit, dibangkitkan manusia yang sudah mati itu dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, bangkit semuanya dari kubur, dikumpulkan di alam mahsyar. Nah itu ibu, jadi alam mahsyar itu terkumpulnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ibu, berkumpul di sana semuanya. Mataharinya didekatkan, tidak seperti sekarang mataharinya didekatkan. Jadi manusia itu dengan berbagai kondisi sesuai dengan keimanannya ya. Makanya haus yang sangat-sangat haus. Makanya Rasulullah spesial, kata Allah, engkau dikasih sama aku di padang mahsyar ini namanya Al-Haud. Jadi umat-umatnya Nabi Muhammad itu bisa meminum di sana pakai bejana. Diceritakan dalam sejarah itu banyak bejana, gelas-gelas yang banyak sekali yang disediakan oleh Allah untuk umat-umat Nabi Muhammad meminumnya. Dan ketika kita meminum seteguk air itu, ketika kita menjalani proses di padang mahsyar, kita tidak akan merasa kehausan. Ya ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ibu ya. Karena tentunya juga ini yang bicara adalah keimanan, ketakwaan, keyakinan ibu ya. Kita tidak bisa request, tidak bisa meminta apa-apa kecuali kita benar-benar beriman, ikhlas lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah gitu aja. Hilangkan ketika kita beribadah itu, hilangkan embel-embel riya, takabur, ingin dipuji orang, hilangkan ya. Berusaha untuk terus belajar, jangan ingin dipuji orang, jangan nanti ibadah kita itu tidak berharga, apalagi ketika di sini dikatakan ada alam mahsyar ya. Jadi orang beriman nanti dikasih minum sama Nabi Muhammad itu pakai gelas-gelas yang disediakan, gelasnya banyak sekali, pakai bejana-bejana yang disediakan. Tetapi banyak orang-orang yang mengaku Islam itu diusir oleh Nabi Muhammad. Kalian bukan umatku, kalian bukan umatku, kata Nabi Muhammad begitu. Padahal di dunia itu dia mengatakan bahwa dia orang beriman, orang Islam. Saya iman, saya Islam. Saya percaya Allah, saya tunduk kepada Rasulullah. Tetapi ketika menghadapi Rasulullah di Telaga Al-Haud, diusir oleh Rasulullah. Kalian bukan umatku, kalian bukan umatku, pergi, pergi, pergi. Kenapa itu? Karena banyak menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad ya, diantaranya sifat-sifat yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Di dalam hadis itu dikatakan orang-orang pembohong itu diusir dari Tenaga Al-Kausar. Orang yang suka berbohong itu, orang-orang munafik, Rasulullah itu sangat tidak suka orang yang suka berbohong, karena gelarnya beliau itu adalah Al-Amin kan, bisa dipercaya, sangat dipercaya. Jadi ketika umatnya itu ada ciri-ciri khusus dia pembohong, dia munafik, itu Rasulullah mengusirnya. Nah, padahal kita sedang berdesak-desakan dengan berbagai cara untuk meminum di Telaga Al-Haud ya Bu ya. Jadi balik lagi ke diri kita, sampai di mana iman Islam kita, ikhlasnya kita beribadah itu hati kita yang tahu ya Bu ya. Tidak usah diikrarkan ke orang-orang, saya mah ikhlas, ini mah ikhlas. Tidak usah seperti itu, karena hati yang tahu dan Allah yang menilai ya Bu ya. Makanya kalau dalam beribadah itu harus karena Allah. Ini dilanjutkan di ayat kedua. Tadi ayat pertama Al-Kausar, maknanya udah ketangkep Ibu ya. Al-Kausar, nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, artinya ada yang mengartikan juga Telaga Al-Haud, ada yang mengartikan juga sungai Al-Kausar. Ada 3 makna Ibu ya. Jadi kalau Ibu memaknai Al-Kausar di sini, udah dapat 3 nih artinya Bu ya. Paham? Yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka kerjakanlah sholat,
Lirabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ini kenapa Allah sesudah Al-Kautsar menyuruh sholat? Allah selalu begitu. Kemarin di surat An-Nasr juga begitu kan? Ketika Rasulullah diberi kemenangan Fathul Makkah, disuruhnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir dan memohonkan ampun kepada Tuhanmu. Kan itu. Padahal sudah Fathul Makkah, Mekah sudah ditundukkan, sudah menang. Tetapi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bertasbih, baca hamdalah, beristighfar, dan kemarin dipaparkan bahwa kita ketika bertasbih, berzikir itu jangan takut dengan pahalanya, karena pahalanya itu memenuhi ruangan langit dan bumi. Ketika kita bertasbih, membaca hamdalah, beristighfar, jadi ibu didawamkan, biasakan ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah gitu ya. Biasain zikir ya. Di samping melembutkan hati, pahalanya juga banyak. Kemarin di itu surat An-Nasr itu yang lewat. Sekarang nemu lagi ini di Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, engkau laksanakan sholat. Ketika sudah rezekinya banyak, nikmatnya banyak, tadi Rasulullah dikasih rezeki yang banyak, fasholli maka kerjakanlah sholat. Kata Allah, tetap aja harus sholat ya. Li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi Allah mengajarkan ketika memberikan nikmat yang banyak itu, kita tidak boleh lepas dari ibadah, lepas dari rasa syukur, karena semuanya itu adalah karena Allah. Ya, jadi kalau kita sudah dikasih kesuksesan, rumah tangga yang nyaman, anak-anak yang berhasil, sehat badan, jasmani dan rohani, jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa sholat dan jangan lupa berkurban. Kemudian harus karena Tuhanmu, lirabbika karena Tuhanmu, jangan karena siapa-siapa. Seperti dalam surat Al-An'am, surat ke-6 Al-An'am ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu suka dibaca di sholat ketika iftitah. Iya, iftitah. Ketika iftitah pembukaan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu kan. Sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi karena Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Makanya harus ikhlas begitu Bu. Jadi harus karena Allah. Ya. Jadi kalau sholat, mau kelihatan orang, mau tidak, harus karena Allah. Fasholli, maka sholatlah, kerjakanlah sholat. Ibu, di samping sholat yang fardu, karena sholat ini banyak pahalanya, rangkai dengan sholat yang sunnah. Sholat rawatib ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat malamnya, ada sholat witirnya, ada sholat duhanya. Ya, sholat-sholat yang lainnya kerjakan. Jangan mengandalkan sholat yang fardu, Ibu ya. Karena kita cita-citakan masuk surga ya, surga Firdaus. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita yang pas-pasan, mana bisa kita masuk ke surga itu ya Bu ya. Makanya ikhtiarnya apa? Ibadahnya semaksimal mungkin. Adapun nanti hasilnya serahkan ke Allah. Karena semata-mata masuk surga itu bukan karena timbangan banyak amal kita Ibu. Surga itu tidak akan terbeli oleh amal kita.
yang batas waktu hidupnya itu dibatasi, Bu. Jadi masuknya surga itu karena rohimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Makanya gimana biar Allah sayang ke kita? Dekati Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sholat. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar di sini adalah memotong hewan kurban. Tadi kita harus sholat karena Allah. Dalam Al-Quran itu ini dulu, kilas balik dulu ke sholat sebelum berangkat ke wanhar. Sholat itu kan kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu bakal mencegah perbuatan keji dan munkar, perbuatan buruk dan munkar akan terhindar. Karena menurut para ulama, orang yang suka sholatnya itu dilihat dari 3 keutamaan. Ada 3 efek, 3 faedah orang yang suka sholat. Pertama, yang satu, sidqul qauli, perkataannya itu benar. Orang yang suka sholat, Bu, sidqul qauli, perkataannya benar, tidak berbohong, tidak suka berbohong, tidak munafik. Ya, orang yang suka sholat. Yang kedua, layyinul qalbi, lembut hatinya, gampang tersentuh, gampang kasihan, punya simpati, punya empati ke orang lain yang sedang kesusahan. Kemudian yang ketiga, tarkul ma'asyi, meninggalkan perbuatan yang tercela. Orang yang suka sholat itu ada 3 manfaat, 3 keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Kalau orang yang sholatnya benar itu ada 3 keutamaan. Yang pertama, sidqul benar. Perkataannya benar, tidak suka berbohong. Tidak munafik berarti itu. Yang kedua, layyinul qalbi, layyinul qalbi, layyinul qalbi, layyin, lembut hatinya, lembut hatinya. Yang ketiga, syukur ma'asyi, bukan syukur, takut. Takut ma'asyi, meninggalkan keburukan, meninggalkan keburukan. Jadi ibu kalau suka sholat, nih 3 keutamaan sholat, Bu. 3 keutamaan sholat: sidqul qauli, layyinul qalbi, dan tarkul ma'asyi. Jadi dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena memang keutamaan orang yang sholat itu bakal ada 3 poin ini, Bu. Ya,
perkataannya benar, tidak suka berbohong, tidak munafik, berarti layyinul qalbi, hatinya lembut hatinya. Yang ketiga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan keburukan, kejelekan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, tidak didekati, tidak dilakukan ya Bu ya. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya benar. Kemudian di samping harus sholat, kata Allah harus wanhar, harus berkurban. Berkurban ini bukan perkara baru Ibu, sudah dicontohkan dari zaman pertama ketika Nabi Adam diciptakan. Suruhan berkurban itu ketika disuruh kepada Qabil dan Habil ketika mereka bertentangan untuk menikah kan. Qabil dan Habil kan anaknya Nabi Adam itu ada 40 orang Ibu ya. Tiap kelahiran itu kembar kan, sepasang besar. Jadi 20 kali melahirkan nih, 20 kali melahirkan. Laki perempuan. Disilang, Allah menurunkan perintahnya disilang nikahnya. Qabil ke Labuda, Habil ke Ikrimah, disilang itu. Tetapi Qabil tidak mau ke Labuda, maunya ke Ikrimah karena lebih cantik ya. Maunya ke kembarannya. Makanya kata Allah disuruh untuk berkurban, untuk membuktikan keimanannya, keikhlasannya kepada Allah, pengorbanannya kepada Allah. Maka Allah menyuruh untuk berkurban. Habil itu adalah seorang peternak domba. Ibadahnya itu gagah karena peternak kuat. Kemudian Qabil itu seorang petani, Ibu. Jadi ketika disuruh berkurban itu, Qabil hasil hasil panennya, Habil hasil ternaknya. Jadi ketika Allah memutuskan untuk berkurban, Habil berkurban dengan domba yang terbaik, sedangkan Qabil hasil pertaniannya yang ala kadarnya, bukan yang kualitas terbaik. Kualitasnya yang biasa-biasa saja. Sehingga Allah menampakkan penerimaan kurbannya dengan disambar oleh api. Ya, diterimanya itu kan dengan disambar oleh api. Si kurbannya itu punya Habil disambar oleh api. Dombanya. Konon ceritanya domba yang Habil ini nanti yang digantikan oleh Allah ketika penyembelihan Nabi Ismail. Konon seperti itu. Jadi dombanya Habil itu diangkat sama Allah, nanti diturunkan lagi ketika ada penyembelihan, proses penyembelihan untuk menggantikan Ismail. Nah, Qabil itu tidak diterima kurbannya karena pertama emang dia kurbannya itu kualitasnya tidak baik, dan kedua emang dia udah iri dengki dalam hatinya itu, syirik aja ke saudaranya karena dia mau nikahnya sama saudara kembarnya itu kan. Makanya yang pertama disuruh berkurban itu sejak zaman Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Kemudian kesini-sininya ada peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ya. Kemudian dilanjutkan syariatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kurban itu lebih ke pengorbanan harta benda yang kita miliki. Simbol pengorbanan, simbol ketakwaan, simbol keimanan kita itu kurban itu gitu ya. Kalau sholat juga simbol penghambaan. Kalau sholat mah simbol penghambaan kita sama Allah. Jadi lebih ke tadi inna sholati, sesungguhnya sholatku gitu ya. Karena Allah jadi lebih ke lebih ke hati kita. Kalau kurban itu lebih ke harta kita. Kata Allah yang akan diterima itu adalah takwanya. Kalau berkurban bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan. Kata Allah, ketakwaan kamu. Iya, itu ada di dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha. Allah sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Luhumuha, daging-dagingnya, lahmun daging, luhumuha, daging-dagingnya hewan kurban, wala dimauha, dimaun darah, wala dimauha dan darahnya hewan-hewan kurban itu, walakin yanaluhu, akan tetapi yang sampai kepadanya at-taqwa adalah ketakwaan. Jadi ibu-ibu kalau berkurban itu harus semata-mata karena
Allah. Jangan karena tetangga saya kurban nih, gitu ya. Jangan itu ya, hilangkan seperti itu ya. Kemudian ayat yang terakhir apa Ibu? Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang-orang yang membencimu huwa al-abtar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad dialah orang yang terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah, dari karunia Allah, dari kasih sayang Allah. Ya, jadi diantaranya tadi orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad al-Abtar itu salah karena dijawab oleh surat ini, ya Al-Kautsar ini. Makanya ini merupakan surat penghiburan, surat berita gembira yang sangat membahagiakan untuk Nabi Muhammad sebagai wahyu dari Allah. Inna syani'aka sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang terputus. Ya, buktinya apa? Rasulullah sampai sekarang terus-terusan disebut oleh kita, oleh umatnya ya, berjuta, bermiliar-miliar gitu kan, dari sholawatnya. Ketika sholat ada sholawat, ketika adzan ada Nabi Muhammad juga disebut, ketika syahadat ada Nabi Muhammad. Jadi justru orang yang terputus adalah mereka yang membencinya, gitu ya. Itu adalah ayat yang ketiga. Kemudian kesimpulan dari surat ini adalah ketika Allah memberikan rahmatnya yang banyak, Ibu, kita itu disuruhnya itu sholat dan berkurban. Ya, ingat, mau persoalan seberat apapun sesudah selesai, ingat sholat dan berkurban. Jangan lupa, alhamdulillah dalam An-Nasr kemarin bertasbih, berzikir, ini sholat dan berkurban. Maksudnya itu, ini semata-mata bukan karena kemampuanmu, gitulah kata Allah. Ini adalah karena aku, gitu. Maka kalian itu jangan melupakan aku. Sholat, kalian itu sholat, berkurban, gitu ya. Kemudian sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, syani'aka, membencimu, orang-orang yang benar-benar iri dengki, bermusuh-musuhan, permusuhannya dinyatakan, kata Allah, dia sebenarnya terputus dari rahmat Allah, dari karunia Allah. Ya, banyak pelajaran, banyak hikmah yang diambil dari surat Al-Kautsar ini. Ibu ingat-ingat, jangan jangan lupa ini artinya kemana ini. Diingetnya gini. Oh, garis besarnya ini nih. Saya waktu ngaji nih, inna Al-Kautsar, sehingga waktu sholat itu tidak terlalu ngambang. Ya, kemarin An-Nasr tuh, An-Nasr bisa dibaca. Oh iya, ini maknanya. Biar biar ada nikmat tersendiri ketika kita sholat. Kemudian kita itu karena tadi itu saya itu menerangkan ada padang mahsyar yang dikumpulkan begitu dahsyatnya, ada di sana mataharinya dekat, makanya di setiap tahiyat akhir, tasyahud terakhir kita itu ada doanya kan Bu. Jangan dilewat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ibu di tahiyat akhir suka baca itu enggak? Jangan dilewat.
apa namanya, salah satu doa yang mustajab itu kan di tahiyat terakhir juga Ibu. Ini doa ini baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Hafal ya? Allahumma ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari siksa api neraka. Artinya nih, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Kubur tadi alam barzah. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah hidup. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah mati. Wa min syarril fitnatil masih dajjal, dan dari dahsyatnya fitnah dajjal. Jangan dilupain Ibu doa itu ya. Sebelum terakhir, sebelum assalamualaikum kan ada doa ini. Ya, ini harus dibaca Bu. Kita minta perlindungan kepada Allah. Makanya orang yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, bagaimana dengan doa ini? Ya, makanya ada minta perlindungan dari azab kubur, dari siksa kubur. Sedikit-sedikit sholat kita diperbaiki, dari mulai wudhunya yang benar, anggota wudhunya terbasuh semua, ya Bu ya. Sholatnya yang benar. Jangan sekarang mah sholatnya jangan asal-asalan, diniatin. Ibu ada qoblanya, ada ba'danya, lebih bagus ya. Sedikit-sedikit terus diperbaiki ibadahnya. Mudah-mudahan ada kenikmatan. Karena dunia ini tempatnya capek Bu, capek dulu. Sesudah meninggal kita udah nggak ibadah lagi kan? Iya, sesudah meninggal mah udah putus, nggak ibadah lagi. Jadi capek-capeknya sekarang. Jadi konsekuensinya orang Islam itu tunduk patuh kepada Allah ya sekarang, karena nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi, yang tinggal menunggu hasilnya. Jadi sekarang kita ini lagi nabungnya itu banyak apa enggak gitu. Mana nanti timbangannya yang banyak, apa amalnya yang banyak, apa dosanya yang banyak, kan ada mizan itu Bu, timbangan. Ya, makanya orang Islam itu bersyukur sebagai orang Islam, ada keadilan Allah yang tidak bisa didapatkan di dunia, ya Bu ya. Ditimbang mana banyaknya. Kita ini banyaknya itu zikir apa banyaknya gibah nih? Bisa ditimbang sendiri ya. Iya, saya udah membahas nih surat gibah. Kalau ibu-ibu masih gibah, wah ibu-ibu gimana ini? Jadi saya udah menerangkan surat gibah, udah pertama pertemuan saya gibah. Soalnya itu adalah identik dengan ibu-ibu. Karena sayang ibadah kita, kalau kita masih gibah Ibu ya, diibaratkannya itu memakan bangkai saudara sendiri, karena nggak boleh gibah. Allah mengatakan sebegitu, jangan gibah, kamu itu seperti memakan bangkai saudara sendiri, gitu ya. Dan kita itu harus belajar terus, saling mengingatkan, belajar saling memahami. Oh iya ini kemarin saya belum tahu, sekarang udah tahu, sedikit terus diperbaharui ya Bu ya ilmunya ya, pemahamannya. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan segala keterbatasan saya ada manfaatnya, ada hikmahnya, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak cucu kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sampai kejadiannya Ibu seperti yang kemarin viral itu kan, Ibu ini apa melihat berita nggak yang pelecehan surat Ad-Duha? Ibu tahu beritanya? Pelecehan surat Ad-Duha itu ketika peluncuran miras, ya perusahaan itu orang tua, itu gambar kakek-kakek yang berjenggot, perusahaannya OT, ada tulisan orang tua. Di situ kan ada konser musik, ada peluncuran miras. Kemudian MC-nya itu itu dikatakan yang perempuan, yang MC-nya itu yang laki-laki, yang perempuan itu katanya manajer perusahaannya. Tiba-tiba dia itu memberikan challenge, Ibu, tantangan, siapa yang hafal surat Ad-Duha?
Ini hadiahnya adalah ini sebotol miras. Itu Bu. Ya, lagi ada yang baca, ada yang baca. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kita ini? Sebenarnya ada 2 surat dengan surat Al-Ikhlas. Tetapi yang di up itu, yang ke permukaan itu Ad-Duha. Dan kalau Ibu ingin tahu isinya mananya surat Ad-Duha itu, sama juga itu adalah berita gembira buat Rasulullah. Itu Ad-Duha itu. Ketika Rasulullah terputus wahyunya, kata orang Quraisy, wah Tuhanmu telah meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha sebagai penghiburan. Jadi kemarin yang dilecehkan itu surat Ad-Duha. Jadi kalau kita bisa membentengi diri, anak-anak kita arahkan, Ibu ya, paling nggak mengaji, dididik sama kita di sekolah Islami. Kalaupun tidak di sekolah Islam, di sekolah negeri, dibaliknya ke rumahnya kita tanami dengan ilmu agama, Ibu, karena di rumah lebih lama. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sampai ke akhirat di hadapan Allah ya. Kalau kita punya anak-anak yang soleh, kita di sana juga menuai pahala yang banyak. Tetapi kalau kita di dunia tidak mengarahkan, tidak mendidik ke arah yang lebih baik, kita di sana mendapatkan dosanya, siksanya. Jadi Allah itu adil. Ketika kita berbuat baik, pahala mengalir. Ketika kita berbuat dosa, siksa juga mengalir. Jadi, ibu-ibu, ketika kita ada pelecehan Al-Quran seperti ini, kita bertanya, serawan inikah gitu ya agama dipermainkan di Indonesia dengan mayoritas Muslim gitu ya. Kemudian apalagi ada data terbaru itu 52% penduduk Indonesia yang beragama Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran, Ibu. Itu data resmi. 52% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi ini mungkin kesalahan berjamaah, mungkin ketidakpekaan orang-orang yang di atas. Kalau kita orang-orang yang di bawah, mungkin kita hanya bisa berdoa, Ibu. Tetapi jangan bersedih karena doa itu senjata. Ya, senjata orang Islam adalah doa. Makanya Ibu selipkan doa ketika habis sholat itu, mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua, mendoakan anak, diri sendiri dan diri kita sama suami kan? Kemudian mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan negara, mendoakan bangsa kita, Ibu, mendoakan orang saudara kita di Palestina yang sedang teraniaya, mendoakan saudara-saudara kita di negara manapun yang sedang teraniaya, karena itu adalah saudara kita yang akan mempersatukan kita nanti di alam mahsyar sana. Ya, jadi berdoa untuk negeri. Ya Allah, tolonglah negara saya ini, ya Allah, mudah-mudahan ada pemimpin yang amanah, biar semuanya kalau kita dipimpin oleh orang yang amanah, orang yang benar, siapapun orangnya, struktur ekonomi, struktur pendidikan, struktur politik, semuanya akan beres, Ibu, asal orangnya amanah, baik, benar, siapapun orangnya. Makanya kita itu harus peka, harus pandai memilih orang ketika kita ada pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, dampaknya apa. Karena orang Islam itu tidak lepas dari pertanggungjawaban nanti di akhirat, Ibu. Kenapa memilih si A? Dipertanggungjawabkan. Kenapa memilih si B? Saya mah dikasih duit 50. Nah, ada pertanggungjawabannya di sana. Iya, begitu. Jadi kita itu setiap sholat, bahasa-bahasa kita aja. Kalau tidak, Allahumma ansur fi baladi, ya Allah, tolonglah rumahku. Allahumma ansur fi baladi, ya Allah, tolonglah negaraku, gitu kan, gitu. Tolonglah negeriku ini, ya Allah. Karena apa? Pemberian alam yang begini banyak, Allah itu memberikan kekayaan alam, Ibu ya. Memberikan kekayaan alam, tapi tidak dinikmati oleh rakyat. Berarti dolim kan ya? Dan Allah tidak suka kedoliman. Dan ketika Allah ada perselisihan dengan apa yang Dia kasih dan kita tidak bersyukur, ya pasti suatu saat ada perhitungannya.
Adapun perhitungan Allah terserah seperti apa nantinya. Yang jelas kita di koridor kita berdoa memohon sama Allah. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang lain-lainnya karena Al-Kausar juga ini nikmat yang banyak. Kita di Indonesia juga punya nikmat yang banyak kan Bu ya. Nikmat yang banyak. Makanya kata saya berdoa kepada Allah, minta bangsa ini aman, tentram, damai, pemimpinnya amanah, pemimpinnya yang benar gitu ya Bu ya. Kan kalau pemimpinnya amanah katanya Ibu ya, kata Mahfud MD, setiap keluarga setiap kepala keluarga itu bisa digaji 20 juta per bulan. Itu kata Mahfud MD Ibu. Banyak harta kekayaan kita itu. Banyak sekali. Dikeruk Ibu, dikeruk. Tapi kitanya itu terlena. Kitanya itu tidak sadar. Terlena, tidak sadar, dan mereka itu sengaja menciptakan panggung-panggung hiburan gitu Bu. Sengaja gitu dialihkan. Padahal kita itu udah hampir, kemarin saya melihat berita itu seorang profesor dari UI itu mengatakan kita ini udah habis-habisan dikeruk oleh Cina, harta kekayaannya sedikit lagi katanya. Kita itu mau apa? Apakah anak cucu kita mau hanya makan hutang? Kan kita merasakan kan sekarang bagaimana susahnya hidup kan? Iya, makanya Ibu, tugas kita itu paling tidak berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah menolong bangsa kita. Adapun cara menolong Allah terserah Allah. Terserah Allah. Mohon yang terbaik. Karena ketika Allah tidak ridho, kan hartanya dikasih sama Allah, kekayaan nih. Allah buat umatnya. Nah tiba-tiba diselewengkan, pasti Allah marah lah. Nah kemarahan ini yang jangan sampai terjadi di Indonesia. Kemarahan Allah. Apakah kita hanya diam, tidak berdoa pun sekalipun gitu kan? Nah ini ya, makanya tugas kita itu paling tidak berdoa. Ya Allah, mohon pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik gitu ya. Sebagai intermezzo Ibu ya, maaf kemana-mana, tapi mudah-mudahan membuka pikiran kita, wawasan kita, menyamakan persepsi. Karena sebagai orang Islam itu harus hablum minallah, hablum minanas, terus harus cinta tanah air juga kan, itu tuh ini kan ajaran Islam. Jadi kalau kita apatis diam saja, bukan orang Islam dong, tidak cinta tanah air dong. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Allah menguatkan setiap langkah kita. Allah memudahkan apa-apa yang sulit kita hadapi. Allah mudahkan apapun bentuknya. Kemudian Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada kita. Menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan kita terus berada di jalan Allah dengan beribadah kepadanya. Kita tutup dengan istighfar dulu Ibu 3 kali, kemudian doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa